Hati saya gembira, bahagia luar biasa ketika pertama kali mendengar sambutan dari Kiai Waluyo yang dahsyat luar biasa. Kemudian bertambah lagi bahagia saya mendengar ungkapan yang holistik, komprehensif mengenai perlunya, pentingnya kita membahas masalah yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet Cirebon tadi. Sehingga saya tidak punya bahasa lagi untuk berceramah pada malam hari ini. Namun kenapa? Kalau nyanyi nanti sama soneta, tidak ada Roma tanpa soneta, tidak ada Roma, tidak ada soneta tanpa Roma. The sound of Muslim, the voice of Muslim. Hadirin, baik, saya ingin cerita saja bagaimana kronologi sehingga sampai saya kepada satu keyakinan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya panjang sekali, 50 tahun ke belakang. Waktu itu usia saya masih 20 tahun. Dan saya sudah tampil sebagai, ya katakanlah, penceramah muda. Saat itu adalah satu majelis ta'lim di Masjid Ar-Rahmah, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Pembicaranya ada satu Habib dan saya mewakili pemuda masjid, seperti itu kira-kira. Ini sosok Habib ini bercerita seperti ini. Kalau ada Habib yang berzina, yang mabuk-mabukan, yang berjudi, mencuri, jangan kata apa-apa. Nah, ini Habib orang Betawi memang. Kalau bahasa Jawa jangan kata apa-apa, ojo muni apa-apa ngono. Menangai. Kenapa? Mereka adalah cucu Rasulullah. Mereka itu ahli syurga. Rasulullah SAW pemegang kunci surga. Tentunya setelah beliau masuk, pasti yang diutamakan adalah keluarganya, keturunannya. Maka ketika ada Habib yang melakukan kemaksiatan tadi, jangan kata apa-apa, menengai, ojo ngomong apa-apa. Ngoten. Ini saya saat itu merasa tersentak. Ketika saya giliran naik, saya katakan, Beb, alafu Beb, anak koreksi ente. Itu antum bilang tadi bahwa keturunan Nabi pasti masuk surga walaupun maksiat seperti apapun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Beb, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Seperti contohnya Indonesia. Bangsa Indonesia sukunya ada kurang lebih 700 apa piro? Pinten? Ada Sunda,
ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Kenapa nggih? Lita'arufu, saling mengenallah. Lita'arufu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallah atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Bukan dari mana bangsamu, bukan dari siapa keturunanmu. Nabi SAW menyambut firman ini dengan menyatakan, La fadla li'arabiyyin ala ajamin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Lalu saya katakan lagi, Beb, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa, walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Contohnya Bilal bin Rabah, budak dari bangsa Habsyi. Tapi Rasulullah menjamin bahwa Bilal bin Rabah adalah insya Allah menjadi ahli surga. Sementara orang neraka adalah tempat orang maksiat, walaupun dia dari Sayyid Quraisy Bani Hashim. Ini yang saya utarakan saat itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqatta'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Artinya, Beb, saya katakan, tidak ada privilege, tidak ada keutamaan untuk turunan Nabi sekalipun. Rasulullah pernah mengadakan halaqah dengan para sahabat. Beliau bercerita, aku rindu kepada sampai sambil meneteskan air mata. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para beruntung, lebih beruntung, lebih beruntung, orang beruntung, lebih beruntung, lebih beruntung orang yang tidak pernah bertemu aku, enggak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku. Mereka itulah saudara-saudaraku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita ini 1500 tahun kurang lebih enggak pernah jumpa Nabi, enggak pernah melihat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi, itulah saudara-saudara Nabi. Makanya ketika Rasulullah di akhir hayatnya, dia tidak memanggil keturunannya ya dzurriyyati, yang dipanggil dia ummati, ya ummati. Islam dinul khalis, Islam adalah agama yang lurus. Rasulullah SAW adalah tokoh yang demokratis, bukan tokoh yang nepotis. Bukan tokoh yang pokoknya nanti semua keturunanku, keluargaku harus masuk surga apapun kesalahannya. Lah. Inilah al-Islam. Itulah sosok kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya ngomong begitu, ini 50 tahun yang lalu, hebohlah satu masjid itu. Besoknya saya dipanggil oleh Habib Sepuh. Bang Haji, ente ngomong apa kemarin? Sampai ramai itu orang-orang di masjid. Saya bilang, saya ceritakanlah. Ada Habib ngomong begini, Habib. Saya bilang, Qala ta'ala, qala Rasulullah, bla bla bla. Mohon petunjuk, Habib, saya bilang. Apa yang Anda sampaikan itu benar.
Apa yang Anda sampaikan itu tidak salah. Tapi saya mohon, jangan ulangi lagi kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena itu akan merusak ukhuwah Islamiyah. Sejak saat itu, saya pendam dalam perut. Saya melihat berbagai macam arogansi, kemungkaran yang dilakukan Habib. Saya nggak mau bunyi lagi. Saking taatnya saya kepada Habib Sepuh tadi. 50 tahun saya tahan itu. Sampai akhirnya muncul doktrin-doktrin yang tidak bisa diterima akal sehat dan sangat merusak akidah, saya pikir. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam. Mi'raj satu malam 70 kali. Astaghfirullahalazim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tadi menghina Nabi, sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak cerita-cerita khurafat yang lainnya. Ada seorang tukang kacang namanya Sulaiman. Ini tukang kacang sangat cinta sama habaib. Kalau habaib minta kacangnya, dikasih semuanya. Saking cintanya sama habaib. Man minta kacang, dikasih semua. Man minta kacang, dikasih semua. Satu saat si Maman mati. Begitu Maman mati, lapor ini orang kepada Habib tadi. Beb, Maman mati. Ini Maman ahli maksiat. Ibadahnya berantakan. Datanglah ini Habib. Ngasih surat. Ditaruh di lehernya di belakang mayit itu. Man. Nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, jangan dijawab. Kasih aja ini surat, inti masuk surga tanpa hisab. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkin emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa turunin emas dari langit? Masya Allah, ini goyang apa? Banyak khurafat-khurafat yang mengajarkan. Ya. Nah, ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Muncullah baru tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Muncul apa beliau? Gus Abbas Cirebon Buntet. Saya enggak mengerti ilmu nasab. Tapi saya tidak bodoh-bodoh amat untuk meneliti apa yang diuraikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Beliau bercerita di antaranya bahwa yang namanya Ahmad bin Isa, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai 9 awal itu tercatat
di dalam manuskrip kuno hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Hasan. Muhammad, Ali, dan Hussein. Selama 550 tahun itu sejarah menulis itu. Tiba-tiba di abad ke-9 akhir muncul Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang keempat. Enggak usah pintar-pintar amat untuk meneliti, untuk menerima hal ini. Cukup punya akal yang waras, cukup punya akal yang sehat, kita bisa melihat, oh, kalau begitu Ubaidillah ini cantolan, cangkokan. Kiai Maduddin tentu saja sebagai seorang kiai, mujtahid bahkan, bisa menjelaskan secara ilmiah bahwa kepalsuan Ubaidillah ini. Dari sini mulai keraguan saya yang selama 50 tahun itu bertambah menjadi yakin. Tapi baru ilmu yakin doang nih. Saya undanglah Kiai Maduddin di podcast saya. Kemudian dalam rangka, karena saya saat itu sebagai penengah ingin mencari siapa sih yang benar ini, apakah Ba'alawi, apakah Kiai Imad, maka saya undanglah dari Rabithah Alawiyah sebagai penyeimbang. Saya undang Ustaz Taufik Segaf, tidak hadir. Bahkan saya undang juga Rizik Syihab, tidak hadir. Saya undang juga dari Pekalongan Bapak Lutfi bin Yahya, tidak hadir. Sementara melalui media sosial itu semakin gencar, orang mengkritisi ulama-ulama semakin banyak, semakin bermunculan. Lalu saya undang Profesor Menahem Ali, seorang ahli filologi, ahli sejarah peradaban manusia. Dalam podcast saya beliau menjelaskan bahwa yang namanya Hadramaut, kota Hadramaut itu asalnya dari nama orang yang bernama Hazarmaved. Dia orang dari Kaukasus yang kemudian menjadi Hadramaut. Jadi menurut penelitian secara filologi, orang Yaman ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus. Berarti mustahil sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Profesor Menahem Ali. Kemudian saya undang lagi Dr. Sugeng Sugiharto dari BRIN. Beliau ahli ahli DNA itu, ahli genetika. Bercerita panjang lebar secara ilmiah, maka bertemulah istilah haplogrup J1 dan haplogrup G. Mereka menjelaskan, beliau menjelaskan panjang lebar bla 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 bla, bahwa subhanallah, 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 ternyata Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk menjaga kesucian keturunan para nabi. Ternyata DNA-nya itu sudah ditanamkan di dalam setiap manusia. Secara ilmu genetika, haplogrup Nabi SAW adalah J1. Haplogrupnya Ba'alawi, menurut kalau Anda klik di internet, familytreedna.com, familytreedna.com, klik saja, tang.
akan keluar nanti. Ada 180 orang Ba'alawi. Sebagian dari Indonesia, itu dari Yaman. Sebagian kecil dari Indonesia, itu haploglobnya adalah gay. Yahudi Askenazi. Nah, dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di counter itu Roma Irama. Menurut Gus Romel ini pembela Ba'alawi. Kita bisa lihat di medsos. Itu Roma Irama sok-sok hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi, bahwa Ubaidillah itu bukan turunan Nabi. Memangnya dia pernah melihat pernikahan Ubaidillah? Memang dia pernah melihat persemaian Ubaidillah? Mel, saya bilang. Ente percaya nggak Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah? Kalau ente nggak percaya, kafir ente. Pertanyaannya, apakah Anda pernah melihat Muhammad dilahirkan? Apakah Anda pernah melihat Muhammad menerima wahyu dari Jibril alaihissalam? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbul akramun alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Apakah Anda menyaksikan itu? Untuk meyakini Rasulullah, untuk meyakini Muhammad sebagai Rasulullah, itu nggak perlu kita melihat beliau menerima wahyu. Cukup dengan statement keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Cukup dari hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan oleh para muhaddits. Begitu juga keyakinan kita bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, Ubaidillah bukan keturunan Nabi, cukup dengan ilmu-ilmu 3 ilmu tadi. Nah, dia tanya, bagaimana Roma Irama yakin? Saya katakan, satu contoh. Saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tentang eksistensinya sebagai Tuhan, eksistensinya yang serba maha. Itu dengan 2 hal. Pertama, ayat qauliyah Al-Quranul Karim. Yang kedua, ayat kauniyah, ciptaan Allah ini. Ayat qauliyahnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat demi mengingatku. Itu satu, saya bilang. Banyak lagi, surat Ayatul Kursi banyak lagi. Sebagai ayat-ayat qauliyah, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat kauniyah, alam semesta ini. Qala ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fahaya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari baina samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada pergantian siang dan malam yang begitu teratur, bisanya kapal-kapal berlayar di lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia. Turunnya air dari langit, air hujan. Dengan air itu dihidupkan bumi yang mati. Ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi. Terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi. Itu bukti tentang keberadaan Allah
bagi orang-orang yang berakal. Jadi dari ayat qauliyah dan ayat kauniyah ini muncullah haqqul yakin, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Begitu juga ketika saya meyakini Ba'alawi bukan turunan Nabi, ayat qauliyahnya adalah dari tesis Kiai Imaduddin Utsman, kemudian dari filologi, dan ayat kauniyahnya DNA. Jelas apa jelas? Oi. Jelas apa jelas? Saya mau tanya, Anda pun yakin tidak bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi? Yakin apa tidak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Liqawmi yaqilun. Kalau makanya Allah mengatakan gunakan akal, gunakan akal. Afala tatafakkarun, gunakan fikiran. Gunakan akal. Nah. Nah, jadi tambahan lagi keyakinan saya itu dengan berbagai macam arogansi dan khurafat-khurafat yang tadi saya utarakan. Lengkap sudah hakul yakin saya. Nah, kemudian saya ingin berbagi pengalaman. Tempo hari saya dakwah di daerah Jambi, Sumatera Selatan. Tablighul Akbar. Itu kiai-kiai banyak mengatakan, Bang Haji, kami di belakang Bang Haji. Saya pengen sih dia di depan saya, bukan di belakang ya. Ketika saya mengadakan pentas Soneta Group di Banjarmasin, ada satu kesempatan kita berkumpul dengan para pejabat. Salah satu pejabat daerah mengatakan, Bang Haji, saya yakin bahwa sebagian besar rakyat Indonesia sama dengan Bang Haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Kenapa? Karena mereka sejak ratusan tahun melihat fenomena ini. Terakhir dalam podcast saya bahwa kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Ada kuburan-kuburan keramat seperti di Madura, kita lihat di YouTube. Sudah lama sebagai nama orang itu, tiba-tiba ditambah namanya menjadi ada Ba'alawinya gitu. Assegaf. Yang paling trending yaitu KRT Sumo di Ningrat di Semarang, diganti namanya dengan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kuburan-kuburan palsu, Masya Allah. Seluruh Jawa, di Kalimantan, banyak sekali ternyata. Ini ternyata strategi pertama. Untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia bahwa, itu lihat, para habaib lah
yang datang ke sini dan menjadikan orang-orang Islam ini, menjadikan orang ini menjadi Islam. Oleh karena itu Wali Songo pun diklaim sebagai Ba'alawi. Strategi pertama. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Untuk menaklukkan hati umat Islam yang tidak berpikir. Ini yang namanya Ba'alawi, leluhurnya luar biasa. Bisa hijrah Mi'raj 70 kali. Bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat. Seakan-akan berpihak kepada rakyat. Ada lagi provokator. Asah golokmu, asah pedangmu, asah celuritmu. Dia mau ngadu domba kita pribumi. Sementara mereka akan memetik hasilnya. Faham apa tidak ini? Halo? Faham? Sehingga akhirnya mereka bisa bilang, Jawa adalah pintu tarim. Indonesia milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Ibu Pertiwi menangis ratusan tahun karena dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Baru beberapa puluh tahun merdeka, tiba-tiba ada gejala lagi. Kita mau dijajah oleh penjajah berjubah. Na'udzubillahimin. Itu yang saya lihat. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya perhatikan. Masya Allah. Saya tidak punya kepentingan. Dan sering saya katakan, apapun yang saya ucapkan ini bukan berdasarkan kebencian. Naudzubillah. Bukan berdasarkan saya punya kepentingan. Dasarnya qulil haqqa walau kana murra. Dasarnya adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Dasarnya adalah demi menyelamatkan akidah, menyelamatkan Indonesia dari penjajahan dan perbudakan spiritual dan politik. Allahu Akbar. Nah jadi padahal yang namanya Ustadz Rizik Syihab, Ustadz Masya Allah, itu mereka semua sahabat-sahabat saya sejak muda itu. Sampai saya di podcast sama beliau bersama saya menangis. Ya Allah, saya sedih banget ini. Saya harus mengatakan yang hak sementara mereka adalah sahabat-sahabat saya. Tapi kebenaran harus diutarakan. Sepedih apapun perasaan saya. Lalu saya katakan goalnya satu, mari selamatkan akidah umat. Kedua, jaga Indonesia dari skenario yang terang benderang di media sosial. Terang benderang. Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah kurang jelas ini? Halo?
Apakah kurang jelas tujuan mereka? Jadi ini dari dasar hati yang tulus sebagai umat Muhammad SAW dan sebagai anak bangsa Indonesia. Penjajahan perbudakan spiritual. Nah itu dengar ya kamu tuh. Penjajahan perbudakan spiritual. Ngono loh. Tetapi karena kita sama-sama umat Islam, ini memang harus kita selesaikan. Ya. Namun goalnya nanti pertama tentu selamatkan Indonesia dari penjajahan mereka. Makanya saya sepakat dengan Gus Abbas, pemerintah harus turun tangan ini. Ini masalah bangsa, masalah NKRI. Harus turun tangan. Kalau enggak saya khawatir ini bisa perang saudara. Bukan antara Ba'alawi dan umat, bukan. Antara kita sama kita. Ba'alawi nonton. Betul enggak? Oleh karena itu, goalsnya nanti, ketika mereka dinyatakan bukan karena Nabi, tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi dalam kesetaraan. Bukan dia sebagai tuan, kita sebagai budak. No. Rekat ukhuwah Islamiyah dalam kesetaraan. Kita muliakan siapa yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita muliakan siapapun yang berilmu. Tadi golongan mereka dari manapun. Dan kita muliakan orang-orang yang bertakwa. Tidak ada kemuliaan atas nasab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita perbaiki sistem sosial antara Ba'alawi dan pribumi. Kalau mau sama-sama merekat ukhuwah Islamiyah dalam kesetaraan. Jangan kami putra bangsa menjadi budak-budak kalian. Secara spiritual ataupun secara politik. Last but not least, Rasulullah SAW punya spesifikasi dibandingkan dari 124.000 nabi yang diturunkan Allah. Ada 313 Rasul. Semuanya misinya sama. Untuk menyampaikan La ilaha illallah. Tapi ada spesifikasi Rasulullah. Di samping itu, beliau ditugaskan untuk membangun akhlak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Oleh karena sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu lirik